Prabowo memilih untuk merangkul. Dia bahkan datang Bukan ke soal rumah. menyakiti hati itu maksudnya apa? Bahkan datang ke rumah Megawati jawab, untuk menyatakan kita temenan ya. Kan artinya Dia Pak bahkan Prabowo merasa Rai. bahwa yang dilakukan oleh Ibu Mega di 2024 itu tidak menyakiti perasaannya. Iya, iya. Pak Iya. Prabowo Itu menganggap tafsiran dari Rai Rangkuti. Itu oleh karena tafsiran. ketika pilpresnya selesai, Pak Prabowo datang ke rumah Ibu Mega. Kalau sekiranya Pak Prabowo merasa sakit hati, kan kira-kira gitu. Tidak secepat itu beliau datang ke Ibu Mega. Betul. Kita kan ingin melihatnya. Anda tanya ya, kenapa Pak Prabowo all of a sudden mengundang ada kelompok yang disebut oposisi, walaupun kemudian dikatakan bahwa enggak itu bukan oposisi, kata Mensesnek ya, itu adalah kelompok kritis ya. Kalau saya lebih gampang lagi, itu kelompok kritis terhadap Pak Jokowi ya. Nah cuman kan pertanyaannya Mas Aiman, Bro Aiman adalah kenapa? Bentar, nanti saya berikan kesempatan. Saya mau berikan kesempatan dulu. Betul Pak Susno kan ada di sana. Anda kritis terhadap Pak Jokowi saja? Saya tidak kritis Pak Jokowi ya. Kalau pribadi saya ya, saya tidak mewakili Pak Abraham, tidak mewakili Pak Said Didu, saya diri saya. Ya. Yang saya gunakan patokan saya adalah standar yang berlaku, yaitu standar hukum ya. Dalam segala soal. Ya. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi, apa non Pak Jokowi? Ya, saya dengan Pak Jokowi secara pribadi saya kenal, dengan Pak Prabowo secara pribadi saya kenal, tapi sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum, kalau saya anggap salah, kalau hukum menganggap salah, bukan saya ya, kalau hukum menganggap salah saya salahkan, tapi kalau hukum menganggap itu benar, saya benarkan. Jadi bukan nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi, jadi tendensius dong Bung Ade nih. Nggak, dia katakan kan bukan saya kan. Kan yang hadir semua di sana Pak Susno, Ya, termasuk Pak tapi Susno kan berarti. Saya nggak bilang gitu ya. Tidak, oh iya, Pak Susno, betul. Iya. stop. Loh, kan Ya. Anda kan sekarang Anda berubah lagi nih. Enggak. Yang hadir di sana Anda katakan saya nggak berubah-ubah. kelompok kritis terhadap Pak Jokowi. Iya. Pak Susno kan hadir di sana. Ya, Nggak, kelompok. benar juga dia katakan. Jadi kalau kita dengar pendapat-pendapat itu ya, ada yang kritis terhadap Pak Jokowi, ada yang netral. Jadi beragam ini. Karena kami yang hadir itu bukan dari satu kayak Saya satu. mau tanya Pak Susno dulu. Ya. Kalau Bung Ade menyebut yang datang ini adalah orang-orang yang dikenal kritis terhadap Pak Jokowi, apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi bagian yang didiskusikan dengan Pak Prabowo? Kita tidak pernah, dari kami yang hadir tidak Untuk mencoba melihatnya. tidak satu Iya. pun menyampaikan terkait dengan ijazah Pak iya. Jokowi. Tetapi, ada tapinya. Kemudian dalam tapinya, Pak? pembicaraan itu Ya, oke. terbetik gitu, kita jangan membicarakan sesuatu masalah di Republik ini, hal-hal yang menarik menyedot energi yang kegunaannya sedikit, karena masalah kita besar di depan. Dan Itu kata konteks Pak itulah Prabowo. ijazah maksudnya. Iya, kata Pak. Itu kata Pak Prabowo kan? Iya. Walaupun tidak secara eksplisit, tapi yang hadir di situ tahu bahwa itu membicarakan soal ijazah. Ya, ke arah ke sana. Nah, artinya Jadi ini pendapat seorang presiden yang sangat bijak. Kenapa? Bayangkan kalau seorang presiden mengomentari perdebatan yang sudah berlangsung sekian tahun ini, misalnya Pak Prabowo mengatakan ijazah itu begini. Kayak apa, meledak dia. Betul. Dan Jadi, disitulah saya Bijaknya Pak Prabowo. Saya sebetulnya sedang kasih pretext pendahuluan sebelum saya mau memuji Pak Prabowo nih. Ya. Saya adalah orang yang memang mendukung Pak Prabowo, tapi dulu saya adalah orang yang pernah Iya, bilang kritis. jangan pernah dukung Pak Prabowo. Baru belakangan saya menganggap bahwa orang ini oke juga. Iya. Nah sekarang saya melihat Pak Prabowo tuh sangat istilahnya bijak lah tadi. Iya. Jadi saya mau bilang begini. Pak Prabowo ini adalah orang yang salah satu karakternya adalah ingin merangkul. Ya. Saya mau kasih contoh yang paling gampang adalah bagaimana Pak Prabowo berusaha merangkul Megawati. Megawati itu sebetulnya adalah orang yang berulang kali menyakiti hati Pak Prabowo. Tapi setelah Pak Prabowo menang, Berulang kali nanti ini nggak ada PDIP, jadi nggak fair nih, harus dijelaskan. ya Anda harus tahu sejarah hubungan antara Prabowo dengan Megawati Nah, dari berulang kali itu tahun tentu- berapa? Tentu akan memunculkan hal-hal yang. Gak gini dulu deh, saya selesaikan dulu ceritanya. Iya. Nggak, maksudnya harus jelaskan, nggak apa. Enggak, Bebas ya saja. nanti. Ya, gampang. Jangan itu nanti, harus Enggak, sekarang karena jangan nanti dong. akan jadi lupa nanti nggak dibahas. Berulang kali itu agak. Ya dalam pertarungan nanti dulu. Nah, dalam pertarungan Pilpres kemarin saja, mereka kan berseberangan.
Ya, kan itu serangan yang sangat keras Dan itu terhadap Pak menyakiti Prabowo. hati. Berseberangan secara politik. Menurut saya logis kalau seorang yang menang itu mengatakan bahwa dengan yang satu ini kita udah berseberangan ya. Tapi tidak. Prabowo memilih untuk merangkul. Dia bahkan datang Bukan ke soal rumah. menyakiti hati itu Dia maksudnya apa? bahkan datang ke rumah Megawati jawab, untuk menyatakan kita temenan ya. Kan artinya Dia Pak bahkan- Prabowo merasa Right. bahwa yang dilakukan oleh Ibu Mega di 2024 itu tidak menyakiti perasaannya. Iya, iya. Pak Iya. Prabowo Itu menganggap tafsiran ini dari persaingan Ray Rangkuti. biasa. Itu Oleh karena tafsiran. itu ketika pilpresnya selesai, Pak Prabowo datang ke rumah Ibu Mega. Kalau sekiranya Pak Prabowo merasa sakit hati, kan kira-kira gitu. Tidak secepat itu beliau datang ke Ibu Mega. Betul. Nah, makanya Kan saya itu puji. ininya, tafsirannya. Ray, let me do the talk. Iya, ini soal tafsiran-tafsiran loh ya. Iya, iya. Ya tafsir Anda begitu ya. Boleh. Kalau Anda mau percaya sama dia juga nggak apa-apa. Ya. Kalau Anda mau dengarkan saya lanjutkan nih ya. Jadi dia adalah tipe orang yang semua orang bilang janganlah Pak Prabowo tetap berangkat ke sana. Prabowo bahkan memaafkan siapa namanya Sekjen Hasto. Itu kan luar biasa. Hasto sudah dinyatakan bersalah, dimaafkan oleh Pak Prabowo. Itu kan sebetulnya sebuah langkah untuk mengatakan selesai pemilu ini, selesai pilpres ini, kita udah gak bermusuhan, kita berteman. Tapi itu tidak dihargai oleh Bu Mega menurut saya. PDIP tidak memberikan respons yang cukup, malah terus-menerus menyerang pemerintahan dan terutama Pak Jokowi. Poin saya, itu adalah contoh yang luar biasa dari Pak Prabowo, merangkul. Bagaimana dia merangkul PSI? PSI adalah partai yang pernah mengatakan bahwa Prabowo itu pembohong. Ya. Tahun 2023 Prabowo datang dong ke PSI untuk mengulurkan tangan untuk bersahabat. Yuk sekarang kita sama-sama. Dan akibatnya PSI kemudian mendukung Prabowo, ya. Jadi kali ini pun menurut saya yang dia sedang berusaha lakukan, ini tinggal nunggu waktu kayak Ubed, Ray, mungkin Rocky Gerung dan segala macam, nanti juga diundang dalam rangka menunjukkan pada teman-teman ini, kita boleh aja berbeda pandangan politik, ya, tapi kita sebetulnya adalah bagian dari Indonesia. Dan gak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Dan gak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi sama sekali gak disebut-sebut. Bahkan Pak Prabowo tadi menyebut, saya rasa bagus sekali tuh apa yang dikutip Pak Susno. Jangan ya, kita ketemu, tapi jangan bicarakan masalah-masalah yang apa tadi ya Pak Susno bilang, menimbulkan menghabiskan energi. Itu kan luar biasa. Jadi kita harus baca ini sebagai bagian dari upayanya Pak Prabowo untuk kenapa nggak stop sih kita berantem lagi? Selesailah ini. Sekarang sudah semakin jelas nih soal ijazah ini kelihatannya berjalannya hampir pasti ke arah pengadilan kan? Ya sudah, kita nggak usah berantem terus. Dan ini dilakukan menurut saya adalah yang saya ingin puji sekali dari Pak Prabowo. Kalau saya dengar-dengar penjelasan-penjelasan Anda semua, saya memang tiba pada kesimpulan Prabowo adalah orang yang paling bisa kita harapkan sekarang untuk memerangi korupsi di Indonesia. Apa yang dia lakukan itu semua jelas menunjukkan bahwa dia itu anti korupsi. Dan dia punya kekuatan. Kekuatan pertama dia adalah dia punya Gerindra. Dan inilah sebetulnya yang dulu bermasalah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak punya partai. Dia bahkan adalah seorang petugas partai. Orang yang disuruh-suruh oleh bosnya. Dan ketika tidak sejalan dengan bosnya, dia bisa dijelek-jelekin oleh bosnya. Jadi not really strong at that time. Ya, kalau Prabowo tuh memimpin partai yang saya duga 2029 suaranya terbesar, Gerindra, di atas yang lain-lain. Jadi dia kuat sekali sebagai seorang pemimpin, presiden yang punya partai. Yang dia adalah seorang yang punya suara sangat besar didukung oleh masyarakat. Di samping dia, saya minta maaf nih buat para orang yang kritis terhadap Pak Jokowi. Di samping dia ada juga Pak Jokowi. Kenapa ini saya sebut penting? Karena Pak Jokowi itu sampai sekarang, betapapun Anda barangkali tidak terlalu suka dengan Pak Jokowi atau tidak suka pada Jokowi, itu suara approval rate-nya masih tinggi. Saya lupa kemarin itu indikator kasih lembaga survei indikator bilang saya lupa 70 atau 80. 79,9 bisa dibilang 80 lah ya. 80% masyarakat masih mengapprove Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi makanya saya tanya. Pak Jokowi 80.
Pak Jokowi 80, Pak Prabowo 80. Jadi dua-duanya tinggi itu. Nah, jadi sekarang dia sudah punya partai besar. Dia juga didukung masyarakat luas. Masyarakat luasnya mendukung Pak Jokowi yang berada di samping dia. Maka dia adalah orang yang sebetulnya tidak perlu punya masalah dengan konstituen, dengan para pemilih. Ketiga, yang penting juga buat Indonesia, tadi kan kita bicara oligarki. Pak Prabowo itu kaya raya. Dia udah bukan orang yang dengan mudah ditaklukkan oleh para apa istilah tadi, oligarkis ya. Oligark ya. Para pengusaha-pengusaha besar itu sekarang ini pada pusing sebetulnya ngelihat Prabowo ini main dengan sangat tegas. Sorry yang tadi Anda sebut Bung Hodori, 28 perusahaan kan yang dia cabut izin Sumatera itu, bencana di Sumatera. Iya. 28 itu luar biasa. 1 juta hektar. Itu dia bilang stop, nggak boleh dilanjutkan. Dicabut ya? Ya, dicabut dan sedang dievaluasi. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang salah dicabut. Ternyata sebetulnya masih bagus, main dicabut aja. Tapi poin saya adalah itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang presiden yang pede, yang percaya diri. Dia bisa mengalahkan itu semua. Dan kalau dia bukan orang kaya raya, bukan orang kaya maksud saya kebetulan pernah datang ke tanahnya Pak Prabowo di Hambalang. Ini para pembenci Jokowi. Ya tenang. Boleh dong, salah ngomong masa nggak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Nah, ke mana Hambalang? Itu gede banget. Dan Anda akan lihat ini kayak seorang tuan tanah yang luar biasa. Saya membayangkan dia naik kudanya itu ya di Hambalang itu pasti keren sekali. Ya. Maksudnya apa itu? Saya mau bilang dia tuh kaya raya, jadi dia tidak bisa ditaklukkan oleh sekedar para pemodal, para oligark itu yang untuk mengalahkan dia. Tapi kembali ke cerita tadi, semua ide-ide positif ini belum tentu bisa jalan, Mas Aiman. Kenapa? Antara lain karena birokrasi di bawahnya itu belum tentu bisa jalan. Yang tadi dikatakan oleh Bung Hudori tadi, yang soal apa? PIP, program Indonesia Pintar itu loh, yang PIP kan, yang disebut UBED. Sebetulnya itu memang nggak boleh ada anak kecil di Indonesia yang saking karena dia miskin, dia tidak bisa beli apa? Alat tulis. Karena negara kita tuh sebetulnya sekarang, saya nggak tahu barangkali sudah dimulai di eranya Pak Jokowi ya, saya nggak tahu lah ya. Tapi yang sekarang nih sebetulnya sudah menurunkan anggaran yang luar biasa besar bagi anak-anak itu untuk kalau kamu perlu beli seragam, kalau kamu perlu beli alat tulis, kalau kamu butuh apa? Jalan ya, ongkos jalan ya. Ya, itu ada kartu Indonesia Pintarnya. Dan bagaimana cara